Telah menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Membahas soal perjalanan kasus ini telah bergabung bersama kita mantan Kapolda Jawa Barat tahun 2016-2017 Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian. Selamat malam Jenderal. Terima kasih. Selamat malam. Sudah bergabung dengan Kompas TV. Jenderal, terima kasih sudah bergabung. Jenderal, kalau kita melihat kasus ini dari 2016 hingga 2017 ada dua Kapolda yang menangani, Anda dan juga Pak Bambang Waskito. Anda pada tahun 2016 di Desember. Pak, kalau kita melihat ini ada dua DPO yang digugurkan, dihapuskan oleh polisi. Ini update terakhir. Kalau tanggapan Anda sendiri seperti apa? Menurut saya mencermati dihilangkannya DPO ini, kita tetap menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah. Di sini ada keraguan-raguan atau perbedaan pandangan dari alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh Polri. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, untuk menentukan status tersangka itu kan minimal ada dua alat bukti yang sah. Nah, di sini ketika dikonfrontir antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, dikonfrontir dengan alat bukti, disatukan fakta-faktanya, belum mengarah pada satu nama yang signifikan. Sehingga di sini dengan di sementara ini DPO ini mungkin dihilangkan, tidak berarti bahwa tidak akan bertambah. Karena ini pun juga nanti dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, apalagi sekarang sudah ada penangkapan baru yaitu saudara PS, apabila nanti disidangkan dan dijadikan berkas, tentu saja ini akan ada pengembangan-pengembangan baru. Dan di sini pun juga pasti akan melibatkan ya yang sudah menjadi terpidana yang terdahulu. Oke, yang Jenderal. 8 orang ini. Oke, Jenderal, tapi kalau kita melihat di pengadilan sendiri sudah ingkrah bahwa ada 3 DPO. Bagaimana ini melihat ada perbedaan ini saat ini digugurkan 2 DPO lain, tetapi sedangkan di pengadilan sendiri sudah ada putusan 3 DPO. Ini tanggapan Anda bagaimana, Jenderal? Apakah memang itu betul ada satu keputusan? Toh satu keputusan hukum pun juga apabila ditemukan novum baru, bukti-bukti yang baru, apalagi ini menyangkut hak seseorang, menyangkut status seseorang, ya kita harus berani mengatakan. Tapi dengan digugurkannya atau sementara ini tidak dimasukkannya, bukan berarti nama-nama tersebut tidak ada. Tetap akan diadakan penyelidikan lebih lanjut gitu kan. Karena DPO ini tidak harus ditetapkan oleh pengadilan gitu kan. Ini kan kewenangan daripada penyidik. Apakah DPO ini sudah diumumkan sebelumnya atau tidak? Justru ini merupakan satu rehabilitasi bagi orang tersebut apabila memang yang menjadi DPO itu bukan sebenarnya atau mengandung kebohongan, tidak sesuai dengan 2 alat bukti yang ditemukan terbaru oleh Polri dan pihak penyidik. Oke, Jenderal. Ini tahun 2016 Anda sempat memegang kasus ini dan pada akhirnya baru di tahun ini butuh waktu 8 tahun, Jenderal, untuk mengurus kasus ini. Ini Jenderal, saudara juga kita akan menghadirkan pernyataan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Kenapa kita sulit untuk menemukan ini? Bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Jenderal, pada tahun 2016 Anda memegang kasus ini dan mungkin Anda bisa melihat di layar kaca ataupun di media foto Peggy yang tertangkap. Apakah betul, Jenderal, seingatan Anda bahwa ini adalah Peggy yang saat itu menjadi daftar
pencarian orang? Eh, Kebetulan saat itu kan kasusnya itu ditangani oleh Polresta Cirebon, sehingga tidak dilaporkan atau belum dilaporkan kepada pihak Polda. Karena saat itu kita anggap belum ada kendala seperti sekarang ini. Nah justru LP-LP laporan-laporan yang tidak menjadi atensi, tidak menjadi kendala memang tidak harus dilaporkan ke Polda, kecuali memang adanya kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala khusus. Dan apabila menyangkut DPO, sebetulnya itu merupakan PR bagi penyidik. Seperti ketika saya menjabat Kapolres, pertama kali yang saya tanyakan kepada Serse yaitu satu, tunggakan kasus, ada berapa tunggakan kasus daripada reskrim, dan kedua adalah DPO. Ada berapa DPO yang belum tertangkap. Nah kemudian kita jadikan sasaran seleksi prioritas. Mengenai masalah wajah dan lain-lain, mohon maaf, saat itu saya tidak meneliti lebih jauh. Apalagi wajah dari 8 tahun dengan yang lalu dengan hari ini bisa saja berbeda. Tetapi untuk menentukan apakah benar itu tersangka atau tidak, kita bisa satukan fakta-fakta yang saling berkaitan. Seperti tadi ada statement daripada di reskrim, Jenderal. belum ada satupun juga yang menyatakan pasti bahwa ada DPO lain. Nah, Jenderal, tapi apakah memang sebenarnya pencarian 3 DPO ini selama 8 tahun juga menjadi kesulitan sebenarnya, menjadi fokus sebenarnya? Apakah ini tidak mendapatkan atensi dari Polda atau bagaimana sebenarnya? Justru di sini karena para tersangka yang sekarang sudah menjadi terpidana itu sendiri, keterangan antara yang satu dengan yang lainnya itu seperti tadi tidak sama. Ada yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak. Kemudian fakta-fakta lain, alat bukti yang kita ketahui ada 5 alat bukti itu, baik mungkin surat, mungkin alat bukti yang lain, baik dari visum atau rekonstruksi TKP, ya, tidak menunjukkan orang-orang tersebut. Karena biasanya para tersangka itu kalau ditanya ini kurang kena atau kadang-kadang juga namanya juga nama samaran begitu. Jenderal, tetapi ketika diminta keterangan dari tersangka lainnya, ini sudah ada ciri-ciri yang digambarkan. Ini bagaimana bisa berbeda antara pada akhirnya sesuatu yang dibilang ini mengada-ngada, tetapi sebenarnya sudah ada ciri-ciri yang digambarkan. Ini tanggapannya bagaimana, Jenderal? Pada akhirnya bisa mengatakan bahwa ini mengada-ngada, pada sebelumnya sudah ada daftar, ada gambar DPO dari 2 yang lainnya itu. Sesuai dengan berjalannya waktu, biasanya ya maaf, saya pernah mengalami masalah Marsina. Saya membuka kasus Marsina ini 15 tahun setelah dari awal. Dan apa yang saya periksa, setelah diadakan pemeriksaan ulang, semua tersangka mengatakan tidak. Nah ini pun juga ya sebuah kelalaian Polri dan juga DPO ini kurang jelas, sehingga dengan demikian ini tidak menjadi satu atensi khusus. Nah justru disinilah Polri sendiri ada keraguan-raguan di dalam menetapkan DPO ini, sehingga belum jelas betul. Mungkin saja seperti kami DPO ini kadang-kadang belum ada fotonya. Nah ini sering sekali terjadi. Kalau hanya ciri-ciri saja, itu kan belum bisa dipastikan. Jenderal. Di sini DPO ini harus betul-betul tahu persis identitasnya. Jenderal, terakhir dan singkat saja, saya tegaskan dari pernyataan Anda bahwa apakah memang betul ada dugaan kelalaian dari pihak Polri sendiri dalam menangani kasus ini? Untuk masalah kelalaian ini sendiri, kita harus adakan gelar perkara khusus. Nah juga kita harus libatkan Biro Wasidik dari Mabes Polri.
termasuk nanti dari Propam itu sendiri. Karena kita pun juga jangan sampai mengadjustment. Dan apabila betul-betul ada kelalaian, ya berhak untuk ditindak. Karena kelalaian sekecil apapun juga akan menjadikan ya nama baik citra Polri akan jatuh. Jadi Terima di kasih. sini kita harus betul-betul mengaudit kembali tentang penyidikan ini sendiri. Bagaimana dulu Ya. penanganannya? Apakah sudah maksimal ataukah memang ada kelalaian? Nah, kita pun juga saat ini belum bisa menentukan apakah ada atau tidak. Mungkin ada, mungkin saja tidak. Mungkin ada atau mungkin tidak, kita tunggu perkembangan selanjutnya dari kepolisian. Terima kasih Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian sudah bergabung bersama Kompas TV pada malam ini. Sehat selalu Jenderal. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, tidak terima ditilang seorang pengendara sepeda motor nekat membuat surat tilang yang diberikan oleh polisi. Pemotor bahkan cekcok dengan anggota Polantas yang sedang melakukan razia di jalur Transjakarta. Saat lagi di Kompas Malam.